pada ibadah pada retret kami di Shanghai, banyak yang dapat berkumpul dan orang-orang di sana memberikan usaha lebih karena banyak mereka memberikan usaha lebih untuk menyembah Allah karena sangat banyak peraturan, dan betapa kita sangat terberkati ketika hari ini kita boleh menyembah Allah dengan bebas di tempat yang sangat nyaman. Jadi marilah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang tidak hanya di Cina tapi juga di negara-negara lain yang tidak memiliki peratu yang tidak mengizinkan penyembahan bebas. Marilah kita doakan negara-negara itu, mari kita doakan para misionari, para orang-orang yang sedang berusaha untuk menyampaikan dan menyebar firman Allah. Dan sekarang kita sedang mempelajari kitab Imamat, dan seperti yang telah dinyanyikan Kur, tujuan kitab Imamat adalah supaya kita dapat bersatu dengan Allah dan merasakan kasih-Nya, sehingga untuk kita dapat datang kepada Allah saja itu sudah menjadi suatu berkat. Dan seperti yang telah kita baca di Imamat pasal 11 ayat 44-47, saya akan membagikan khotbah dengan judul Tahir dan Najis. Dan melalui Imamat pasal 1-10 kita telah mempelajari tentang persembahan, yang dimana persembahan tersebut memberikan kesempatan untuk umat Allah datang kepadanya. Dan kita belajar tentang bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita bersama Allah, bagaimana dosa dapat dibersihkan, dan bagaimana kita hidup dengan tetangga satu dengan lain kita. Dan Imamat 11-22 mengajari kita tentang apa yang tahir dan najis, dan peraturan-peraturan ini memberitahukan kita tidak hanya soal apa yang dapat kita makan dan tidak dapat kita makan, tetapi memberikan kita instruksi tentang proses pengudusan jika kita menjadi najis. Bagaimana kita dapat menjadi tahir kembali, sehingga proses pengudusan yang Allah ajari itu tujuannya sekali lagi karena Allah ingin supaya umatnya dapat masuk ke dalam kamar pribadi Allah. Dan kalau kita membayangkan Kemah Suci itu sebagai rumah Tuhan, mereka yang diundang sampai ke dalam ruang makan, tapi tidak banyak di antara mereka itu meluangkan waktu dengan kamar pribadi tuan rumahnya kan. Dan itulah yang sedang Allah ajak kita pergi. Allah sedang ajak kita masuk ke dalam ruang pribadi Allah, ke kamar tidur Allah, yaitu ruang yang kudus. Dan pesan penting dari apa yang tahir dan najis pesan pentingnya adalah bahwa Allah tidak ingin umatnya hidup seperti bangsa Mesir. Tuhan tidak ingin mereka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Ia tidak ingin mereka hidup seperti orang Mesir atau seperti orang Kanaan. Ia ingin untuk umatnya menjadi umatnya yang beda dan terpisah dari dunia. Dan saya berdoa agar setiap anggota gereja Sion ini pun dapat menjadi umat yang terbedakan, yang tidak menjadi seperti bangsa Mesir atau bangsa Kanaan. Amin. Jadi dari pasal 11 hingga 15, ini berbicara soal peraturan untuk yang tahir dan yang najis. Dan saya minta maaf ketika suara saya agak pecah karena saya agak sakit.
Tapi kita akan berbicara tentang Imamat pasal 11 hari ini, yang berbicara soal binatang yang kudus dan binatang yang najis, binatang yang tahir dan yang najis. Dan tujuannya bukan supaya kita pergi ke kebun binatang dan kita tunjuk tangan ke ini binatang yang tahir dan ini binatang yang najis. Bukan seperti itu. Tapi kita akan belajar tentang apa artinya untuk menjadi tahir secara rohani. Jadi marilah kita berpikir bahwa kitalah binatang itu, kitalah serangga itu, kitalah burung itu atau ikan itu. Itulah kita. Jadi coba kita baca Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Salah satu tugas dari imam besar adalah tugas imam adalah untuk mengajari umat tentang firman Allah supaya mereka dapat membedakan apa yang kudus dan tidak kudus. Dan Tuhan adalah kudus, maka kita harus menjadi kudus kan? Tetapi apa yang kita telah kehilangan dari kejatuhan Adam adalah kekudusan. Dan kita harus menerima kembali kekudusan itu. Dan beberapa orang bertanya, mengapa kita mempelajari kitab Imamat? Karena kita yang sedang hidup dalam akhir zaman atau zaman perjanjian baru, kita tidak terikat oleh perjanjian lama kan? Tetapi untuk kalian yang tidak tahu, dalam perjanjian baru, kita sedang tetap mengikuti etika moralitas di perjanjian lama yang telah diinterpretasikan ulang oleh Yesus Kristus. Dan mungkin kalian sudah tahu dari khotbah-khotbah sebelumnya atau pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Yesus sebenarnya membuatnya semakin sulit. Yaitu kan hukum moralitas dirangkum dalam 10 perintah Allah. Tetapi proses-proses seremonial ini kita tidak ikuti karena Yesus sebagai domba dan imam telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tetapi kita sedang mempelajari hukum-hukum seremonial ini dan hukum-hukum tentang yang tahir dan najis karena ini tetap berlaku untuk kita hari ini. Pertama, binatang yang kudus yang dapat dimakan. Imamat 11 ayat 3 sampai 8. Imamat 11 ayat 3 sampai 8. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Kriteria dasar untuk membedakan antara yang kudus dan yang haram, binatang yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan adalah 1. Berkuku belah, dan 2. Memamah biak atau memuntahkan. Aplikasinya untuk kita hari ini, memamah biak adalah tindakan menghabiskan lebih banyak waktu atau usaha untuk mempelajari dan merenungkan firman
yang telah kita terima atau baca. Dan kita punya kebiasaan untuk mengabaikan firman Tuhan karena itu, pendeta itu sudah pernah menyampaikan pesan ini, atau saya udah tahu tentang ini. Jadi kita punya kebiasaan untuk menutup pikiran tanpa memberikan perhatian penuh. Satu hal lain adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memasuki firman itu ke dalam pikiran kita, tapi firman itu tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali kita mengunyahnya sekali, dan sudah. Di Mazmur ayat 1 ayat 1-2 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi aplikasinya, Mama Biak mengunyah lebih, itu kembali lagi. Itu berarti kembali lagi ke dalam firman yang telah kita terima dan mengunyahnya sekali lagi. Saya dengar sapi itu memiliki 3 perut kan, dan karena itu mereka harus memamabiakan. Dan salah satu hal yang terjadi ketika mereka memamabiak adalah meskipun mereka memakan rumput, di siklus pertama mereka menyerap nutrisinya, terus itu masuk ke perut, tetapi itu naik lagi dan mereka harus mengunyahnya lagi supaya nutrisi yang tidak keserap itu dapat diserap. Jadi semua nutrisinya itu diambil, diserap dari apa yang dia makan itu. Dan sama halnya dengan firman Allah. Tidak ada manusia yang dapat mengerti firman Allah dan membacanya hanya sekali. Penasihatnya Abraham Park membaca Alkitab lebih dari 6.000 kali kan. Dan berkali-kali ia berkata bahwa setiap kali saya membaca Alkitab, saya menemukan hal yang baru. Dan dia tahu bahkan di halaman mana. Dan pendeta senior suka berkata kalau dia tidak bisa, daripada berkata di Matius pasal berapa gitu, dia bisa tahu itu dia tahu letak perkataannya di halamannya, di halaman berapa diletak di halamannya itu. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar agar Anda dan saya dapat memamabiak firman Allah dan dapat menyerap semua yang dapat kita, semua berkat yang terkandung di dalam firman Allah. Dan Imamat 11 ayat 27 dikatakan, demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya, di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Tetapi kalian apakah tahu perbedaan binatang yang punya telapak kaki dan binatang yang memiliki kuku terbelah? Bedanya apa? Coba kita baca lagi. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Binatang-binatang yang tidak memiliki kuku terbelah, mereka harus berjalan dengan telapak kakinya di atas tanah. Mereka yang punya kuku terbelah, kulit mereka tidak harus menyentuh tanah. Itu menjadi seperti sepatu. Jadi, kuku yang terbelah melambangkan perjalanan kita yang terbedakan dari dunia. Binatang yang tidak memiliki kuku terbelah atau berjalan dengan telapak kakinya, mereka berjalan bersatu dengan bumi, dengan dunia. Di
Kejadian pasal 1, Allah harus melakukan pekerjaan pemisahan untuk dapat menjadikan dunia kan. Dan ketika ia memanggil Abraham, Abraham harus terpisahkan lagi dari saudara-saudaranya, dari negaranya, dari bangsanya. Jadi, binatang yang memiliki kuku terbelah adalah itu menyimbolkan orang-orang yang tidak menjadi satu dengan dunia. Dan kita perlu menjalankan kehidupan yang terpisahkan dari dunia yang penuh dosa. Apa yang sedang kita berkontak hari ini? Ke arah mana kita berjalan? Apa yang menentukan jalan kehidupan kita? Apakah kalian hidup terpimpin dengan dunia dosa? Atau apakah kita berjalan terpisah dari dunia dosa? Cobalah kita renungkan. Kita sedang hidup dalam kontak dengan apa di dunia ini? Teman-teman seperti apa yang kita miliki? Pengaruh apa yang mereka berikan kepada kehidupan kita? Pekerjaan kita, atau pekerjaan kita, konten dari internet, konten dari media sosial, apa yang memakan waktu kita paling banyak? Di Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saya berdoa agar sebagai umat Allah, anak-anak Allah, kita boleh menjadi orang-orang yang berasal dari surga, yang tidak berkegantungan dengan dunia dosa ini. 1 Korintus 15 ayat 40 juga berkata, 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Agar seekor binatang dapat dianggap kudus atau tahir, dapat dimakan, binatang itu mesti memenuhi 2 kriteria tersebut, tidak hanya satu atau yang lain. Dia harus memamah biak dan harus berkuku belah. Dan sama dengan kita. Ada orang yang sangat mengasihi firman Tuhan dan membacanya dan mempelajarinya setiap hari, tetapi kehidupan mereka sangat terhubung dengan dunia dosa. Dan di sisi lain ada orang yang terpisah dari dunia, tetapi mereka tidak tertarik untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka hanya datang ke gereja, mendengar, sudah sampai di situ. Jadi agar kita dapat menjadi tahir dan kudus, kita harus memiliki dua-duanya. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya, kami dapat memamah biak firman Tuhan, kita dapat merenungkannya, dan kita dapat sungguh-sungguh mengerti hati Allah. Kita sekarang sedang tinggal di dalam dunia, tapi kiranya ada kuku terbelah yang memisahkan kita dari tanah dosa. Kedua, ikan yang tahir dan najis. Marilah kita baca Imamat 11 ayat 10 sampai 12. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu.
Jadi ikan perlu sirip dan sisik untuk dianggap kudus. Dalam aplikasinya kepada kita, artinya apa? Sisik disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan ikan berenang melawan arus air, kan? Ikan tidak dapat berenang ke belakang. Ikan berenang hanya bisa maju. Sisik itu mempersulit ikan untuk mundur, untuk berenang mundur. Bagaimana dengan sirip? Sirip memungkinkan ikan untuk menentukan arah seperti baling-baling, kan? Jadi itu mendorongnya semakin ke depan. Tapi kalau kita tidak memiliki sisik atau sirip, kita hanya dapat mengikuti arus perairan, kan? Perairan dalam Alkitab, seperti laut atau banyak perairan, melambangkan dunia dosa atau orang-orang berdosa. Terutama di Wahyu 13 kita melihat binatang itu muncul dari dalam laut, kan? Dan ini bukan berbicara soal monster laut, tapi ini bahasanya bukan secara harafiah. Naga memberikan binatang ini kuasa, dan binatang ini keluar dari laut, dan kemudian dia memiliki banyak pengikut. Dan laut ini berbicara soal dunia yang penuh dosa. Dan laut ini adalah di Wahyu 17 ayat 15, laut ini berbicara tentang orang-orang yang di bumi ini, orang-orang dosa yang di bumi ini. Dan apakah hari ini kita sedang didorong oleh perairan dunia, atau dapatkah kita melawan arus dan maju ke depan mengikuti firman Allah, atau apa kita menjadi seperti istri Lot yang melihat ke belakang? Kita memiliki kekuatan untuk dapat melawan arus perairan karena kita punya sirip. Tetapi dapatkah kita meninggalkan dunia dan maju ke depan mengikuti Tuhan? Itulah yang membedakan kita, membedakan apakah ikan itu tahir atau najis. 3. Burung yang tahir dan najis. Imamat 11 ayat 13 sampai 19. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Burung yang dilanggar untuk dimakan adalah karnivora, dan mereka memakan bangkai. Binatang najis lainnya, seperti burung hantu dan kelelawar, adalah binatang yang aktif pada malam hari dan kegelapan. Binatang yang boleh dimakan adalah burung merpati, burung yang bersih yang dipersembahkan kepada Allah ketika seseorang tidak mampu untuk membeli binatang besar.
Jadi, apa yang disimbolkan burung-burung ini? Burung elang dibicarakan sebagai burung yang bagus, dalam aspek yang bagus dalam Alkitab kan, tetapi di sini bintang-bintang ini yang najis ini, sebagian dari mereka uh, sebagian dari mereka itu makan dari bangkai. Mereka menjadikan maut makanan mereka. Dan sebagian lain adalah mereka yang aktif dalam kegelapan. Burung-burung dalam Alkitab itu melambangkan roh-roh. Dan burung-burung ini yang aktif pada malam hari merepresentasikan roh-roh jahat yang aktif dalam kegelapan dan membuat maut sumber makanan mereka. Dan kita tidak boleh terhubung dengan hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan maut. Dan maut itu berasal dari dosa. Jadi kita tidak boleh berkontakkan dengan hal yang berhubungan dengan dosa. Roma 6 ayat 23. Janganlah kita menjadikan hal-hal yang berdosa itu, aktivitas-aktivitas yang berdosa itu, kegelapan itu menjadi makanan kita. Keempat, serangga yang tahir dan najis. Imamat 11 ayat 20-23. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang menggambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Jadi, serangga yang mempunyai sayap, namun bukannya menggunakan sayap untuk terbang di angkasa, tetapi mereka berjalan dengan kakinya, itu dianggap najis. Dan kita diberi roh Tuhan untuk menjalani perjalanan rohani. Angkasa atau langit itu melambangkan dunia roh. Jadi kita diberikan kemampuan untuk mencari dunia roh kan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang di atas. Tetapi mereka yang tetap berjalan, mereka yang masih memilih untuk mengikuti jalan duniawi, seperti penduduk Sodom, itu menjijikan di mata Tuhan. Kita seringkali tidak ingin orang-orang lain untuk melihat bahwa kita orang Kristen. Kita takut orang melihat gaya kita setir. Kalau kita berkata kita orang Kristen, tapi kita menyetir dengan tidak benar, kita takut. Tapi apa yang sedang saya mau sampaikan adalah ketika kita memiliki firman, ketika kita menerima firman, ketika Allah memberikan kita sayap untuk dapat terbang, memisahkan diri dari dunia, ketika kita masuk ke dalam dunia dan menjalankan kehidupan kita, kalau kita bertindak seolah kita tidak memiliki sayap, dan kita menjadi seperti serangga lainnya. Dan Allah berkata, itu menjijikan di mata Tuhan. Sama seperti mereka yang tinggal di Sodom. Meskipun mereka tetapi orang-orang yang kakinya bersendi
mereka yang dapat melompat dari tanah, mereka itu dianggap bersih kan, karena mereka mampu melompat menjauh dari bumi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam soal menjalankan perlombaan iman. Ia adalah salah satu contoh yang bagus, yang sungguh-sungguh uh, setiap hari hidupnya ia coba untuk mematikan dosa dan memisahkan dirinya dari dunia. Ia melompat menjauh dari dunia. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya dapat menjalankan kehidupan kita tidak menjadi satu dengan dunia, tapi memisahkan diri kita setiap hari. Dan di ayat 24 sampai 38, sampai ayat 23 sebelumnya soal apa yang tahir dan najis dan apa yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Tetapi ayat 24 seterusnya ini berbicara soal yang tidak boleh disentuh. Adalah najis untuk kita menyentuh apa yang mati. Najis jika bersentuhan dengan bangkai atau hewan yang mati. Nah, Imamat 11 ayat 39 sampai 40. Jadi sangat sulit untuk dapat menjaga peraturan-peraturan ini, dan dengan membuatnya sulit dan mengulanginya berkali-kali, Tuhan sedang memberikan pesan yang penting kepada kita bahwa Ia adalah kehidupan, bukan kematian. Jadi untuk dapat berjalan kepada Dia, kita harus meninggalkan kematian. Kita harus meninggalkan tindakan-tindakan kematian. Kita tidak dapat kita tidak dapat tinggal dengan bangkai dan meminta kehidupan kekal dengan Allah. Dan Allah, kita harus memisahkan diri kita, dan Allah sudah memberikan kemampuan itu kepada kita untuk memisahkan diri melalui memberikan kepada kita Roh Kudus. Imamat 11 ayat 39-40 dikatakan, apabila mati salah seorang binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu harusnya mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harusnya mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala binatang yang merayap atau apapun yang berjalan pada keempat kakinya adalah najis. Jadi mereka yang bersentuhan dengan tanah. Jadi ketika ada yang bersentuhan dengan tanah, ia harus dibersihkan. Jadi kita dapat menjadi najis. Tetapi Allah memberikan kepada kita jalur untuk dapat menjadi tahir kembali. Jadi kita tidak najis selamanya. Dan secara nggak sengaja kita menyentuh bangkai, kita menyentuh binatang yang mati, tapi Allah berkata ada jalan. Cucilah pakaianmu dengan air. Cucilah benda-benda yang kotor. Jadi mereka dapat dicuci. Dan benda-benda yang sudah menjadi najis dapat dihancurkan supaya tidak digunakan lagi. Dan Yesus memberikan kepada kita air penyucian itu, yaitu darahnya. Dan tubuh Dia dipecahkan untuk kita. Supaya kita perlu dipecahkan. Pada waktu itu mereka harus melalui proses penyucian ini agar dapat menjadi tahir kembali. Tetapi untuk kita lebih mudah, tapi juga lebih sulit. Lebih mudah karena semua yang perlu kita lakukan adalah hanya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi bersih. Amin. Tapi lebih sulit karena pada masa itu mereka hanya perlu menjalankan proses itu. Tapi pertobatan harus dijalankan dengan segenap hati.
Jadi sebelum saya sampai kepada kesimpulan, saya ingin agar kalian sungguh-sungguh renungkan apakah kalian tahir atau najis. Kita tidak dapat menjadikan diri kita tahir karena kita memiliki darah Yesus. Yesus memberikan darahnya, tapi itu bukan tiket gratis. Marilah kita dibersihkan darah Yesus Kristus. Dan seperti yang Yesus katakan kepada perempuan yang ia berkata kepada perempuan yang memiliki banyak suami itu, janganlah kau berbuat dosa lagi. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Keesokan harinya, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda terbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi ini adalah interpretasi perjanjian baru soal imamat pasal 11. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sampai 29. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkerabatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jadi, Rasul Petrus, dan penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas, mereka mengerti perjanjian lama. Dan nanti Rasul Paulus pun, terutama Rasul Paulus, ia teredukasi dengan sangat dalam tentang hukum-hukum Yahudi. Dan ini yang kita telah baca berbicara soal yang tahir dan yang najis yang disebut di dalam imamat, dalam kitab imamat, dan diaplikasikan kepada orang-orang, tidak hanya binatang. Dan ini adalah persoalan rohani. Ini bukan tentang bukan soal kebangsaan mereka, apakah mereka orang Yahudi atau bukan. Tapi ini soal apa yang telah Allah nyatakan kudus adalah kudus. Jadi apakah kita kudus? Apakah kita tahir? Dikatakan kita tahir karena Allah yang telah mentahirkan kita. Tapi kita perlu juga untuk menjadi tahir secara moralitas, secara etika. Dan itulah mengapa untuk dapat menunjukkan kehormatan kita kepada Tuhan, kita datang beribadah dengan bersih dan kerapian secara fisik dan rohani. 2 Korintus 6
ayat 14-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan yang berhala? Karena kitalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudara yang kasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Rasul Paulus di sini berbicara dan mengambil referensi dari Imamat 11. Ia menginterpretasi konsep menyentuh hal-hal najis dengan berkumpul bersama orang-orang tidak percaya. Dan saya bukan berbicara bahwa kalian jangan punya teman yang tidak percaya. Bukan itu. Tetapi dia menggambarkan sebagai kemitraan antara orang benar dan orang durhaka. Apakah itu mungkin? Persekutuan terang dengan kegelapan. Apakah itu mungkin? Harmoni antara Kristus dan Belial. Apakah itu mungkin? Dan kesepakatan bait suci Tuhan dengan berhala. Ini adalah hal-hal yang berlawanan. Jadi kalian sedang berada di sisi mana? Ini soal gaya hidup kita dan kemitraan kita, tentang harmoni kita dan persetujuan di dalam kehidupan kita. Jadi pesannya adalah apa yang sedang kita sentuh, apa yang sedang kita sentuh setiap hari. Kemitraan, persekutuan, harmoni, dan kesepakatan dalam kehidupan kita setiap hari. Hal-hal ini sangat penting. Dan apa yang kita lakukan dengan ini? Dan saya berdoa agar Anda dan saya, kita dapat masuk dalam kemitraan dengan Allah, kita dapat masuk dalam persekutuan dengan Dia, harmoni dengan Allah, dan kesepakatan dengan Allah. Harmoni yang juga dikenal dengan perjanjian. Marilah kita berdoa. Allah, terima kasih ketika Engkau mengajari kita dan memberitahu kepada kita bahwa apa yang telah Yesus lakukan di bumi ini, di kayu salib, adalah pekerjaan pembersihan. Bapa, ajarilah kami untuk dapat menjalankan kehidupan kami setiap hari, supaya kami dapat menjadi tahir dalam dan kudus dalam pandangan-Mu. Terima kasih ketika Engkau telah membersihkan kami setiap hari. Terima kasih ketika Engkau mengizinkan kami untuk menjadi tahir. Kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau menjadi pusat dari kemitraan kami. Kiranya Engkau mengizinkan kami untuk dapat memiliki persekutuan bersamamu, dan kiranya kami dapat memiliki persekutuan dengan Engkau di tengah-tengah kami, dan kiranya kami menemukan harmoni dalam perjalanan kehidupan kita, dan izinkanlah kami untuk dapat untuk setuju denganmu dengan segala yang kita hadapi. Bantulah kami untuk dapat mengikuti persetujuanmu dan mengikuti jalanmu. Dan kalau ada orang-orang di sini yang sedang najis secara rohani atau jasmani atau sakit, kami berdoa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, singkirkanlah segala kenajisan, segala kegelapan, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan, kiranya ketahiran-Mu saja yang diberikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah.